Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Perilaku dan Budaya Organisasi Pendidikan. Sebelumnya kami akan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Andi Aisyah Putri dan perkenalkan, nama saya Hukmawati selaku pemateri kedua. Baiklah, kami akan membawakan materi tentang organisasi pendidikan sebagai sistem sosial. Nah, untuk mengefisienkan waktu, silakan simak video dari kami. Yang pertama, ada pengertian lembaga organisasi pendidikan. Secara bahasa, lembaga adalah suatu organisasi, sedangkan pendidikan adalah karya bersama yang berlangsung dalam suatu pola kehidupan insani tertentu. Sedangkan, menurut salah satu ahli, John Dewey, mengartikan pendidikan adalah suatu proses membentukkan kecakapan-kecakapan fundamental, baik secara intelektual maupun emosional ke arah alam dan sesama manusia. Jadi, lembaga pendidikan atau lingkungan pendidikan diartikan sebagai segala sesuatu yang melingkupi proses berlangsungnya pendidikan. Berkaitan dengan meningkatnya tuntutan kualitas pendidikan, maka pemaknaan pendidikan tidak cukup hanya meletakkannya dalam pengertian schooling, tetapi lebih daripada itu lagi. Tuntutan kualitas tidak memungkinkan peserta didik melakukan kegiatan pendidikan formal saja, tetapi mesti serentak dan bersamaan dengan perlunya kebersamaan antara pendidikan formal, non-formal, dan informal. Karenanya, menjadi satu kesatuan adalah merupakan suatu upaya untuk lebih memberdayakan pendidikan di era globalisasi. Lembaga pendidikan di Indonesia dalam undang-undang bisa kita klasifikasikan menjadi 2 kelompok, yaitu sekolah dan luar sekolah. Selanjutnya, pembagian lebih rincinya menjadi 3 bentuk. Yang pertama, ada informal atau keluarga. Keluarga itu tempat pendidikan yang sempurna, sifat dan wujudnya untuk melangsungkan pendidikan ke arah pribadi yang utuh, tidak saja bagi kanak-kanak, tapi juga bagi para remaja. Peran orang tua dalam keluarga sebagai penuntun, sebagai pengajar, dan sebagai pemberi contoh. Yang kedua, ada formal atau sekolah. Sekolah adalah lembaga pendidikan formal yang dibentuk oleh pemerintah dan masyarakat. Sekolah menjalankan tugas mendidik anak yang sudah tidak mampu lagi dilakukan oleh keluarga, mengingat semakin kompleksnya praktek mendidik anak. Yang ketiga, ada non-formal atau masyarakat. Pendidikan non-formal adalah salah satu bentuk pendidikan di samping pendidikan formal dan informal. Kedudukan pendidikan non-formal ini tidak kalah perannya dari pendidikan formal. Banyak hal yang tidak terjangkau oleh pendidikan formal dapat dilaksanakan lewat pendidikan non-formal. Hasil pendidikan non-formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal, setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pusat dan pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Yang kedua, pengertian sistem sosial. Pengertian sistem menurut salah satu ahli, Tatang M. Amirin, sistem adalah suatu kebulatan keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh. Sosial dalam arti masyarakat atau kemasyarakatan berarti segala sesuatu yang bertalian dengan sistem hidup bersama atau hidup bermasyarakat dari orang atau sekelompok orang yang ada di dalamnya sudah tercakup struktur, organisasi, nilai-nilai sosial dan aspirasi hidup serta cara mencapainya. Selanjutnya yang ketiga yaitu bentuk-bentuk organisasi sosial atau lembaga sosial. Lembaga disebut juga institusi atau peranata. Sedangkan lembaga sosial adalah suatu bentuk organisasi yang tersusun relatif tetap atas pola tingkah laku, peranan-peranan, dan relasi-relasi yang terarah dalam mengikat individu yang mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan sosial dasar sebagai makhluk yang selalu hidup bersama-sama. Manusia membentuk organisasi sosial untuk mencapai tujuan tertentu yang tidak dapat mereka capai sendiri. Selanjutnya, yang keempat yaitu lembaga organisasi pendidikan sebagai suatu sistem sosial. Sistem pendidikan dengan sistem lainnya mempunyai hubungan erat. Pendidikan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sosial, ekonomi, kebudayaan, agama, politik, dan lain-lain.
hubungan pendidikan dengan sistem sosial berkaitan erat. Pendidikan terlibat dalam sebuah jenis dan jenjang proses perkembangan sosial, baik dalam mobilitas sosial, mobilitas geografis, penduduk, partisipasi politik, dan sistem sosial lainnya. Cukup itu yang sempat saya sampaikan. Terima kasih, itulah tadi pemaparan materi dari kami. Jangan lupa like, Komen. and share. Bye-bye. Kasih.